Halo, kembali lagi di sini, masih di channel Jalan Cerita yang membahas tentang konten spoiler. Sebelum kita lanjut ke jalan cerita filmnya, cuma mau ngingetin aja nih, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya untuk menerima update konten terbaru. Sediakan segelas kopi dan biskuitnya sambil duduk manis mendengarkan jalan ceritanya. The Mummy adalah film petualangan asal Amerika Serikat yang dirilis tahun 1999. Ditulis dan disutradarai oleh Stephen Sommers, dibintangin oleh Brendan Fraser, Rachel Weisz, dan lainnya. Film ini menceritakan tentang petualangan perburuan harta karun peninggalan dari masa Mesir kuno milik Firaun Seti pertama yang terdapat di kota Hamunapura. Ayo, siapa yang pernah bermimpi ingin menemukan harta karun seperti di film ini? Coret-coret di kolom komentar ya. Oke, lanjut lagi ke jalan ceritanya. Pada awal film ini diperlihatkan flashback dari kehidupan pada masa Mesir kuno yang dipimpin oleh Firaun. Firaun sendiri memiliki selir yang bernama Anak Sunamun dan seorang pendeta agung yang bernama Imhotep. Ternyata di antara selir dan pendeta Firaun memiliki cinta terlarang yang akhirnya diketahui oleh Firaun. Imhotep pun melarikan diri setelah membunuh Firaun dan Anak Sunamun pun bunuh diri berharap suatu saat nanti akan dibangkitkan oleh Imhotep. Hingga suatu saat Imhotep beserta pengikutnya mencoba untuk membangkitkan Anak Sunamun, namun tertangkap oleh pengawal dan ia pun dikutuk untuk menjalani hukuman paling mematikan yang disebut Homdai, di mana ia dijadikan mumi hidup dan diberi kumbang pemakan daging yang selanjutnya dikubur di bawah patung kaki Anubis. Zaman pun berubah. Setelah 3000 tahun di Hamunapura terjadi pertempuran antara pasukan pemburu harta karun dan pasukan pengawal Firaun yang telah turun-temurun menjaga tempat itu agar mumi tersebut tidak dibangkitkan oleh orang lain. Pasukan yang dipimpin oleh O'Connell pun terdesak dan pada melarikan diri, termasuk O'Connell sendiri, hingga akhirnya ia berlari dari kejaran kaum magi tepat di bawah kaki Anubis. Namun setelah terpojok, kaum magi pun tidak menembak, melainkan kuda-kuda mereka pada ketakutan disebabkan oleh suatu hal yang mengerikan, dan mereka pun melarikan diri dari tempat itu, termasuk O'Connell. Scene pun berpindah ke seorang wanita yang bernama Evie yang sedang merapikan Massiver, tapi tiba-tiba saja ia terjatuh dan membuat seluruh rak buku itu tumbang dan menjadi berantakan sehingga membuat pimpinan perpustakaan itu memarahinya. Setelah itu ia pun pergi karena mendengar sesuatu suara dan tiba-tiba saja ia terkejut dikarenakan ada mumi yang terbangun sendiri. Ternyata itu ulah abangnya sendiri yang bernama Jonathan. Jonathan sendiri ingin menunjukkan sesuatu yang ia temukan kepada Evie, dan ternyata itu merupakan sebuah kunci dan terdapat sebuah peta yang ternyata peta itu merupakan letak dari kota Hamunapura yang telah hilang. Evie pun menunjukkan peta tersebut kepada profesor, namun tanpa sengaja peta tersebut terbakar. Evie pun memaksa Jonathan untuk menemui orang yang memiliki benda yang ia ambil itu, yang ternyata orang tersebut berada di penjara Kairo dan bersiap untuk dihukum gantung. Jonathan dan Evie pun menanyakan letak Hamunapura kepada O'Connell. O'Connell pun meminta Evie mengeluarkan dia dari penjara tersebut. Namun sayang, ternyata O'Connell pada saat itu juga akan dihukum gantung. Hingga akhirnya Evie pun membuat kesepakatan kepada kepala penjara tersebut bahwa dia akan berbagi hasil dari harta yang ia temukan di Hamunapura, dan ia pun menyetujui dibebaskan dari hukuman gantung. Akhirnya mereka pun memulai perjalanan menuju kota Hamunapura. Evie yang melihat O'Connell pun terpesona dikarenakan dia telah berubah menjadi rapi dan tampan. Tidak pas waktu masih di penjara ya. O'Connell pun bertemu dengan kawan lamanya sewaktu masih menjadi prajurit, yang tentu saja kawannya membawa rombongan yang membayarnya menuju kota Hamunapura juga. Di tengah perjalanan mereka berlayar, mereka pun diserang oleh kelompok bajak laut yang merupakan dari kaum magi dengan tujuan untuk mengambil kunci dan peta yang ada padanya. Namun mereka gagal mendapatkannya. Akhirnya kapal mereka pun terbakar dan mereka pun melompat ke sungai dan menyelamatkan diri.
dan mereka pun terbagi menjadi dua kelompok yang berseberangan di sungai. Singkat cerita, akhirnya kelompok O'Connell bertemu lagi dengan kelompok temannya si Benny yang terpisah dari sejak penyerangan bajak laut tersebut. Mereka pun bersiap menunggu fajar untuk melihat letak kota Hamunaputra. Mereka pun saling berlomba menuju kota tersebut. Singkat cerita, mereka pun akhirnya telah sampai di kota Hamunaputra dan bersiap melakukan penggalian. Setelah 3000 tahun, kota tersebut pun sebagian telah tertimbun oleh pasir. Mereka pun turun ke dalam dengan menggunakan tali. Mereka pun memantulkan cahaya dengan menggunakan cermin. Seketika saja ruangan tersebut langsung terang. Mereka pun menelusuri lorong hingga akhirnya mereka menemukan ruangan rahasia tepat di bawah kaki Anubis. Namun sebelum mereka memeriksanya lebih jauh, mereka pun mendengarkan suara selain suara mereka. Dan ternyata itu adalah rombongan dari Benny yang tiba di situ. Mereka pun saling klaim ruangan tersebut dan saling menodongkan senjata mereka. Hingga akhirnya Evie memutuskan untuk mengalah dan mengajak O'Connell dan Jonathan pergi dan mencari ruangan lainnya. Mereka pun mencoba menemukan sesuatu dengan memukul atap bangunan tersebut. Sin pun berpindah ke kepala penjara yang sedang merangkak dalam terowongan sendirian sambil ketakutan. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah lukisan di dinding dengan perhiasan seperti kumbang. Ia pun lantas mengambil dan menyimpannya. Di samping itu, rombongan Benny menemukan ruangan tersembunyi dan hendak membukanya dengan menyuruh para buruh tersebut. Sehingga saja para buruh yang membuka ruangan tersebut langsung meleleh dikarenakan kena jebakan cairan asam. Mengerikan juga ya. Sin pun berpindah ke O'Connell yang sedang mencari ruangan tersembunyi. Namun tanpa sengaja, sebuah sarkofagus jatuh di hadapan mereka. Sedangkan kepala penjara sedang mengambil perhiasan seperti kumbang. Namun tanpa sengaja kumbang tersebut jatuh ke tanah dan hidup. Setelah itu kumbang tersebut pun masuk ke dalam tubuhnya. Di samping itu, O'Connell beserta rombongannya pun sedang memeriksa peti yang terjatuh tersebut dan hendak membukanya menggunakan kunci yang mereka miliki. Namun, mereka dikagetkan dengan kepala penjara yang lari kesakitan dan hingga akhirnya ia mati menabrak dinding tanpa mereka ketahui penyebabnya. Pada malam harinya pun mereka saling membicarakan kejadian yang terjadi di siang hari, di hari pertama penggalian. Namun tiba-tiba saja diserang oleh kaum Magi dan terjadilah pertempuran di antara mereka. Kaum Magi pun memperingatkan mereka untuk meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan pencarian mereka. Kelompok Benny pun mengeluarkan kotak harta karun dan membaca peringatannya. Namun mereka tidak percaya. Ketika mereka akan membuka kotak tersebut, Sin pun berpindah ke O'Connell. Di sisi lain, O'Connell pun mencoba membuka sarkofagus tersebut menggunakan kuncinya. Setelah dibuka, betapa terkejutnya bahwa mumi yang berada di dalam peti mati tersebut masih berair seperti belum lama mati, dan mumi tersebut mengukir pesan bahwa kematian hanyalah awal. Sin pun kembali berpindah ke rombongan Benny yang telah membuka kotak tersebut, yang isinya berupa beberapa patung kecil dan buku berwarna hitam yang merupakan buku kematian. Mereka pun mengambilnya dan tanpa mereka sadari, disinilah awal mula bencana itu terjadi. Malam harinya ketika berjalan, Evie pun melihat seorang Egiptologi dari kelompok Benny yang sedang mencoba membuka kitab yang ia temukan. Namun Evie mengatakan bahwa untuk membukanya memerlukan kunci kitab tersebut. O'Connell pun menjadi olok-olokan dari kelompoknya si Benny yang mengatakan kalau mumi yang ia temukan bisa digunakan dan dijual untuk dijadikan kayu bakar. Setelah larut malam dan orang pun pada tertidur, Evie pun mengambil kitab sang Egiptologi tersebut dan lalu membukanya menggunakan kunci yang ia miliki tanpa diketahui oleh Egiptologi tersebut. Evie pun berhasil membuka kitab tersebut dan membacanya, dan tiba-tiba saja mumi yang ia temukan hidup kembali sambil berteriak. Sontak saja membuat kaget semua orang, dibarengi oleh wabah belalang yang muncul bagaikan angin topan yang bertiup kencang. Mereka pun berlarian menuju ke dalam bangunan tersebut.
Tiba-tiba seseorang dari kelompok Benny terjatuh dan kacamatanya terinjak oleh Benny. Hal itu membuat pandangannya menjadi kabur dan ternyata dia telah diincar oleh mumi tersebut. Di sisi lain, O'Connell, Evie, dan Jonathan pun berlari menuju lorong hingga tiba-tiba dari dalam lorong muncul kumbang pemakan daging. Mereka pun langsung berlarian keluar dan tanpa sengaja Evie pun masuk ke dalam ruangan rahasia tanpa sepengetahuan O'Connell dan Jonathan. Di dalam ruangan tersebut ternyata ia bertemu dengan Mr. Burns dan setelah berbalik badan membuat Evie ketakutan dikarenakan mata dan lidahnya sudah tidak ada. Dan lebih menakutkan lagi, ia melihat mumi yang berjalan ke arahnya sambil memanggil namanya anak Tsunamun. Di sisi lain, O'Connell dan Jonathan sedang berusaha membuka pintu jebakan di tempat Evie menghilang. Tiba-tiba saja kumbang pemakan daging pun datang dan mereka pun berlari ke dalam hingga akhirnya mereka bertemu dengan Evie. Tapi ia tidak menyadari bahwa ada mumi hidup dekatnya. Sontak saja membuatnya kaget dan menembak mumi tersebut dan mengiranya sudah mati dan lari pergi dari tempat itu. Namun di luar ia bertemu dengan pasukan kaum magi yang telah menyelamatkan Mr. Burns dari makhluk tersebut serta memberikan informasi bahwa tidak ada senjata yang dapat membunuh makhluk tersebut. Di tempat lain tinggallah Benny sendirian berlarian dari lorong ke lorong hingga akhirnya ia melihat makhluk tersebut tepat di depan matanya. Ia pun sangat ketakutan hingga terbata-bata dan gemetaran sambil mengeluarkan kalung jimat yang ada di lehernya dan berbahasa sesuai dengan simbol jimat tersebut. Hingga akhirnya ketika mumi tersebut hendak meraihnya, Benny pun mengeluarkan jimat yang lain dan berbahasa para budak sesuai dengan simbol jimatnya. Ternyata mumi tersebut pun berhenti dan menawarkan kerjasama kepada Benny dengan imbalan emas. Makhluk itu pun kini memburu pembuka peti miliknya satu persatu. Singkat cerita, akhirnya makhluk tersebut berhasil beregenerasi dan membunuh orang-orang yang telah membuka peti miliknya dengan cara menghisap tubuhnya hingga kering. Kini makhluk itu berniat membangkitkan kekasihnya anak Tsunamun dengan mengorbankan Evie dan membawanya kembali ke Hamunaputra. O'Connell pun tidak melepaskan Evie begitu saja dibawa oleh makhluk tersebut. Ia meminta bantuan kepada veteran perang Kairo bernama Winston kembali ke Hamunaputra bersama Jonathan dan pimpinan kaum magi dengan menggunakan pesawat untuk menyelamatkan Evie. Sayangnya, pesawatnya diserang oleh badai pasir yang berupa wajah Imhotep hingga pesawat tersebut pun jatuh dan Winston pun meninggal dunia. Mereka pun tetap melanjutkan ke perjalanan ke Hamunaputra. Sesampainya di Hamunaputra, mereka pun mencoba menggali terowongan yang sudah tertimbun oleh reruntuhan batu. Jonathan pun yang sedang tidak ada kerjaan melihat dan penasaran dengan kumbang yang tertempel di dinding, sehingga ia mengambilnya dan meletakkan di telapak tangannya. Tiba-tiba saja kumbang itu hidup dan masuk ke dalam tubuhnya. Nggak kebayang ya kalau memang ada kumbang seperti ini di dunia. O'Connell dan pimpinan kaum magi tersebut pun melihatnya dan langsung bergerak cepat dengan mengeluarkan kumbang tersebut dari tubuh Jonathan dan langsung menembak kumbang tersebut. Sontak saja hal itu langsung diketahui oleh Imhotep yang sedang bersiap untuk membangkitkan anak Tsunamun. Lalu ia membangunkan mumi dari pengikutnya untuk membunuh O'Connell dan lainnya. O'Connell dan yang lainnya pun berhasil menggali terowongan tersebut dan langsung tembus ke ruangan yang penuh dengan emas dan harta karun Fir'aun. Di situ pun mereka diserang oleh mumi pengikut dari Imhotep. Hal itu dimanfaatkan oleh Benny yang menjadi kaki tangan Imhotep untuk mengambil emas tersebut sebanyak mungkin. Mereka pun sampai di suatu tempat yang terdapat patung Horus, di mana di tempat tersebutlah terdapat kitab Amun-Ra yang digunakan untuk membunuh makhluk tersebut. Namun ketika mereka hendak mengambilnya, tiba-tiba saja mumi pengikut Imhotep pun berdatangan kembali dan menyerang mereka.
Mereka pun berhasil selamat dari serangan mumi tersebut dengan meledakkan dinamit di terowongan tersebut dan mendapatkan kitab Amun-Ra. Di tempat lain, Imhotep telah berhasil membuat anak Sunamun hidup kembali dan hendak langsung menusuk Evi sebagai korban kebangkitan dari anak Sunamun. Tapi tiba-tiba saja Jonathan pun muncul dengan membawa kitab Amun-Ra. Hal itu tentu saja membuat Imhotep marah dan langsung mengejarnya, sedangkan O'Connell pergi melepaskan rantai yang digunakan untuk mengikat Evi. O'Connell pun berhasil melepaskan Evi, namun ia diserang juga oleh mumi pengikut Firaun. Anak Sunamun yang telah bangkit kembali pun ikut menyerang Evi, sedangkan Imhotep menyerang Jonathan yang membawa kitab Amun-Ra. Hingga akhirnya suatu ketika O'Connell terdesak oleh pasukan mumi tersebut, Jonathan pun berhasil membaca kitab tersebut dan membuat mumi tersebut berhenti menyerang O'Connell dan malah berbalik menyerang anak Sunamun seperti kejadian di masa lalu. Jadi kayaknya sepertinya mumi tersebut itu tidak sepenuhnya pengikut Imhotep juga, sebagian adalah pengikut Firaun. Jonathan pun terus membaca kitab tersebut dan tiba-tiba saja keluar portal, dari dalamnya keluar pasukan berkuda dan menabrak Imhotep serta membawa kekuatannya. Dan ketika O'Connell menusukkan pedangnya ke Imhotep, dia pun berdarah menjadi manusia biasa hingga ia mati kembali. Di samping itu, Benny yang dari tadi sibuk mengeluarkan emas tanpa sengaja karena kelelahan meletakkan tasnya ke sebuah gantungan yang tanpa ia sadari gantungan tersebut adalah semacam tombol darurat yang digunakan untuk menenggelamkan bangunan tersebut. Hingga akhirnya bangunan tersebut perlahan-lahan mulai tenggelam. Singkat cerita, mereka pun berhasil keluar dari istana Firaun tersebut dan istana tersebut pun hilang ditelan bumi. Sedangkan tanpa mereka sadari, mereka pulang membawa harta karun yang berhasil dikeluarkan oleh si Benny yang mati tenggelam di dalam istana Firaun tersebut. Cerita pun selesai. Nah, gimana menurut teman-teman tentang film ini? Silahkan tinggal di kolom komentar ya.